Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi dipertemukan di Islam itu indah, Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan pastinya guru-guru kami tercinta yang hadir pada pagi hari ini juga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jamaah Islam itu indah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami segenap tim Islam itu indah berduka cita mengucapkan pastinya atas kepergian salah satu anak dari almarhum Kiai Haji Ustadz Arifin Ilham yaitu Amr Az-Zikra yang wafat pada hari Senin 29 November. Semoga Allah jadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya jamaah Islam itu indah, hari ini kita akan membahas tentang rumah tangga ya. Ini kalau membahas rumah tangga panjang banget ya PR-nya ya. Apalagi yang namanya rumah tangga itu kan sebagai pasangan harus bersikap adil nih. Nah Ustadz ini nih ngomong-ngomongin sikap adil nih ya. Banyak banget nih laki-laki yang merasa dirinya tuh udah adil nih. Aduh pas banget Aceh sendiri perempuan lagi ya di sini. Nah kadang nih suka kode nih ke istrinya ya jamaah. Yang boleh gak sih aku nambah lagi? Terus istrinya jawab nambah apa ya maksudnya? Nah ini satu aja udah ribet ya. Terus tiba-tiba mau nambah apa sih? Maka dari itu tema kita pada pagi hari ini adalah yakin bisa adil. Nah makin seru nih ya karena udah gak sabar mau ngelihat pertanyaan-pertanyaannya apa aja nih jamaah. Nah tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk ada sebuah video suami sindir video istri. Emang boleh poligami? Seperti apa? Ini dia tayangannya. Punya satu istri aja bahagia, apalagi kalau dua istri. Emang boleh? Apa? Ini nih. Itu kan video lama aku sebelum sama kamu. Nih nemu wae. Nih lihat dulu. Siap poligami. Kamu kode, maksudnya kode. Udah bete aku. Mau tidur di kamar sebelah. Iya ini dia nih ya, Ustadz Syam langsung berubah Iya. istrinya, video lama katanya. Coba dijelasin sama pemirsa. Jadi si Rike tadi itu bilangnya apa satu aja bisa dibahagiain, bahagia apalagi dua gitu Apalagi kan. dua, Tahu-tahu setelah bikin video itu nikah. iya dan udah Nah, gitu baru disinggung sama sadar. suaminya. Suaminya nyinggung video lamanya Panik gitu. ya istrinya. Subhanallah. Nah Ustadz Syam, ini Iya. kan bener gak sih sebenarnya ya menjadikan poligami itu kan sebuah kewajiban nih katanya. Bahkan dijadikan senjata oleh para laki-laki ya untuk nambah lagi nih. Aduh gimana nih maksudnya Ustadz Syam mohon izin. Baik, tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Hilman, Kak Aca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita membahas tema ini hari ini karena subhanallah di luar sana banyak polemik, ternyata di luar sana banyak terjadi diskusi antara suami dan istri, bahkan sangat sensitif ketika diangkat dalam kajian-kajian pembahasan seperti ini. Namun yang namanya ilmu tetap ilmu. Kita mempelajarinya untuk apa? Untuk menambah khazanah ilmu kita, menambah wawasan ilmu kita, untuk mempelajari secara dalam apakah keadilan itu bisa kita lakukan karena Allah benar-benar mengajarkan kita untuk berlaku adil. Maka subhanallah, kalau mau mengomentari video tadi mengatakan dua saja, satu saja bikin bahagia, apalagi dua. Subhanallah. Maka bisa kita ibaratkan seperti ini. Kalau berbuat baik, menafkahi satu istri saja itu pahalanya banyak, apalagi menafkahi dua istri. Apalagi menafkahi tiga istri, apalagi menafkahi empat istri. Setuju nggak Cak? Enggak setuju. Kok gitu? Nih, mengajar Al-Quran, kita menikah, mengajar Al-Quran istri. Satu orang mengajar satu orang, pahalanya banyak gak Cak? Banyak Ustadz. Kalau dua? Iya tambah lagi Ustadz. Tambah lagi, tiga?
Tambah lagi tapi sakit 4. hatinya Ustaz. Subhanallah. Maka kebaikannya bertambah. Tapi coba bayangin, kalau zalim kepada satu istri dosanya banyak. Apalagi kalau zalim kepada istri 2. Apalagi kalau zalim kepada 3 orang. Terlebih lagi kalau zalim kepada 4 orang. Jadi ada yang konsekuensinya juga sangat berat. Biar bagaimanapun tetap poligami adalah syariat Islam tapi bukan syiar Islam. Coba lihat. Syariat Islam tapi bukan syariat Islam. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maaf, syariat Islam tapi bukan syiar. Maksudnya bukan untuk dipamer, namun tetap menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 3, ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن لم تعدلوا فواحدة. Maka subhanallah, Allah dalam ayat ini mengajarkan kepada manusia bagaimana hukum pernikahan itu, yakni menikahi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Tapi kalau khawatir tidak ada keadilan di dalamnya, maka satu itu adalah yang lebih baik. Maka dari itu Syekh Wahbah Zuhaili, kemudian ulama-ulama mengatakan bahwasanya ternyata hukum monogami itu lebih diutamakan dibandingkan poligami. Jadi menikahi dengan satu wanita itu jauh lebih diutamakan dibandingkan menikahi banyak wanita. Karena Islam bukan memerintahkan poligami tapi membolehkan. Disebabkan karena sosiohistoris daripada turunnya ayat ini. Ayat ini turun bukan untuk dalil menambah istri, namun ayat ini turun ketika itu banyaknya istri daripada orang-orang jahiliyah pada saat itu. Namun Islam turun mengatakan batasannya hanya sampai 4 orang. Itu pun kalau engkau khawatir berbuat zalim, maka dalam mazhab Syafi'iyah, kemudian mazhab Hanabila, mereka mengatakan lebih diutamakan apabila engkau bermonogami dibandingkan berpoligami. Jadi poligami tetap adalah syariat Islam, tetap adalah ajaran daripada Islam, namun tidak semua orang mampu melakukannya. Kalau mampu alhamdulillah, pahalanya double, pahalanya triple gitu ya, banyak pahalanya. Tapi sekali salah maka dosanya pun berlipat-lipat ganda. Zalim kepada 1 orang saja kita dihisab, apalagi zalim kepada 2 orang, 3 orang, sampai 4 orang yang kita zalimi. Bayangkan sampai Nabi SAW mengingatkan untuk berhati-hati karena ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan miring. Maka subhanallah, berhati-hatilah mengatakan dalam hal poligami ini. Banyak yang menjadikan poligami adalah senjata. Banyak yang menjadikan dalil-dalil Al-Quran sebagai senjatanya. Dan ternyata Allah sudah menegur orang-orang yang menjadikan ayat sebagai senjata. La tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kau perjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak ilmunya Ustadz Syam. Padahal udah sempat down kan tadi ya. Nah tapi makanya nih ya jamaah yang tadi Ustadz Syam bilang, jadi untuk para perempuan di rumah jangan membenci syariat yang udah Allah tetapkan. Tapi buat para laki-laki juga siap gak berlaku adil? Nah itu dia ya, Masya Allah. Ya lanjut nih Ustadz Maulana, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Ustadz ya, hari ini ya kita ya, bahasnya poligami lagi nih. Nah Ustadz Maulana, ini maaf ya Ustadz, ini di luar itu banyak sekali yang bilang bahwa poligami ini adalah sunnah Rasulullah ya. Nah tapi apakah benar nih jika memang ingin berpoligami, apakah harus menunggu istri pertama wafat dulu? Nah itu katanya. Dan benarkah pernikahan Rasulullah yang terlama itu adalah dengan Ibunda Siti Khadijah? Nah mohon izin, silakan Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Ilman, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di penghujung Rabiul Akhir, tepatnya tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Mohon maaf
hari ini saya harus sampaikan perihal tentang sanggup berlaku adil, siap berlaku adil, mampu berlaku adil. Pertanyaan ini muncul karena adanya 2, 3, sampai 4. Hari aja kalau mau dibagi susah ya. Nah, iya. 7 hari dibagi 2. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 4. 4. Ah itulah. Nah kalau tadi alasan orang berpoligami dibahas oleh Ustaz Sam untuk menambah kebaikan. Tapi kalau berlaku zalim menambah juga dosanya. Sementara saya yang ditanyakan untuk bahagian saya perihal tentang bukankah kita alasannya untuk ikuti sunnah Nabi? Ikuti sunnah Nabi. Apakah benar jikalau ingin untuk mohon maaf menikah lebih dari harus ikuti Rasulullah? Jawabannya kembali dulu histori dari kehidupan Rasulullah, uswatun hasanah, suri toladan kita. Mohon maaf harus saya sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Bunda Khadijah, istri yang luar biasa, mendampingi Rasulullah itu lebih lama, dalam artian 25 tahun. Karena Nabi menikah bersama Ummul Mukminin itu sekitar usia Nabi 25 tahun. Dan Nabi mohon maaf ditinggal Ummul Mukminin Khadijah yakni usia Nabi 51 tahun. Berarti pernikahan Nabi 25 tahun bersama Siti Khadijah. Ya, sementara mohon izin saya sampaikan Nabi poligami hanya berusia selama 13 tahun. Karena Nabi kan usianya 63, usia 51 ditinggal Ummul Mukminin. Berarti 12 sampai 13 tahun doang. Artinya lebih lama. Bahkan putra-putri Rasulullah itu berasal dari Siti Khadijah. Siti Khadijah. Maka ini sebenarnya kenapa Nabi berpoligami? Karena kebaikan, karena pendidikan, dan untuk menolong. Sekali lagi, kebaikan, pendidikan, menolong. Jadi tidak ada unsur nafsu, tidak ada unsur yang lainnya. Mohon maaf, karena segala yang dilakukan oleh Rasulullah mengandung hikmah dan pembelajaran buat kita. Bukan jadi alasan untuk menyakiti, bukan alasan untuk melukai, bukan alasan untuk memanfaatkan. Nah, itu. Dan yang tadi dikatakan hanya diperbolehkan, bukan diperintahkan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi ya jamaah ya, sekali lagi nih ya. Jadi kalau misalnya mau menikah lagi, coba kita lihat dari sifatnya, dari niatnya untuk kebaikan tadi ya, kata Ustadz Maulana juga. Kita lihat hikmahnya, jangan sampai niatnya beda. Dan ya. kalau memang mau ikuti Nabi sekalian tunggu yang pertama meninggal, baru gantinya. Kalau mau ikuti Nabi, Nabi kan menikah sama Sauda usianya 55 tahun. Iya. Agak lebih tua kan. Makanya, Yang jadi cari jangan yang ada, jangan yang cari lebih cari-cari muda. dong. Jangan sampai cari yang muda. Yuk lanjut ya jamaah. Ya mohon izin Ustadz Hilman, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Masya Allah, walafiat. ini kita baru ketemu ya Ustadz ya. Ya baru ketemu ya, Masya alhamdulillah ya. Allah. Ustadz ini benar nggak sih? Ini kan katanya laki-laki kalau mau berpoligami kan harus apa-apa bersikap adil. Harus adil. Kan dari tadi kita ngomonginnya adil-adil aja nih. Emangnya kalau mau poligami udah cukup ya patokannya cuma adil doang? Apa aja sih emangnya Ustadz? Mohon izin silakan. Baik Kak Aja, terima kasih Ustadz Maulana, Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Tema kita pagi ini bagus sekali ya Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bagus sekali. Bagus banget. Dan tentu ini jadi satu pengetahuan yang harus kita kuatkan di dalam hidup kita, terutama tentang rumah tangga. Bicara tentang adil, kalau secara makna, adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika seorang suami ingin dikatakan adil, sebelum kita bahas poligaminya ya, maka dia harus adil dulu terhadap dirinya sendiri dalam menghadirkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Seorang suami harus tahu apa tugasnya sebagai seorang suami. Bagaimana dia menghadirkan ketaatannya kepada Allah.
bagaimana kemudian dia menjadikan pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidupnya, dalam ketaatannya kepada Allah. Sekarang begini, bagaimana mungkin seseorang bisa beradil kepada manusia yang lain kalau kemudian dia tidak bisa berlaku adil terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka bicara tentang keadilan di dalam bab rumah tangga, maka poin utamanya adalah bagaimana seorang suami bisa menempatkan perannya, posisinya di rumah tangga untuk menghadirkan kebaikan kepada istrinya, kepada keluarganya. Begitupun ketika misalnya punten mohon maaf, kita ditakdirkan untuk menikah lagi. Maka hati-hati, adil ini kita harus pastikan bisa berlaku sama kepada siapapun. Jadi kalau yang tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, sekarang berlaku sama. Apakah diantaranya? Nafkah. Nafkah ada dua, ada lahir dan batin. Lahir mungkin bisa sama, karena terhitung gitu ya. Uang yang dikasih berapa sama, mobil yang dikasih mungkin sama. Tapi pertanyaannya apakah nafkah batin bisa sama atau tidak. Maka oleh karena itu sebenarnya tadi apa yang Ustaz Syam sampaikan, anjuran dalam rumah tangga itu lebih diutamakan monogami, bukan poligami. Ya, poligami itu memang disyariatkan tapi tidak disiar, bukan sesuatu yang harus disiarkan. Memang dibolehkan tapi tidak diperintahkan. Artinya apa? Kita harus bisa menempatkan posisi kita dengan cara yang adil, dengan cara yang baik. Kalau kita tidak bisa adil, maka cukup satulah. Sekarang bagaimana mungkin misalnya punten mohon maaf ya. Boleh jadi kita bisa berlaku adil. Tapi apakah istri kita yang dipoligami itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama atau tidak? Bagaimana mungkin kita bisa bahagia di atas tangisan orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa bahagia di atas penderitaan orang lain? Maka hati-hati, Nabi SAW pernah memberikan satu peringatan kepada kita. Barang siapa yang memiliki dua istri, lalu dia cenderung kepada salah satu di antara keduanya, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan tubuhnya miring sebelah. Allahu Akbar. Maka ini menjadi satu hal yang perlu kita kuatkan menjadi seorang suami untuk berhati-hati. Jangan memudahkan poligami karena kita mikirnya enaknya aja. Tapi juga lihat konsekuensi logis yang kita akan dapatkan. Bagaimana kalau kita belum bisa membahagiakan satu mau nambah dua. Satu aja belum bisa bahagia apalagi dua. Maka pastikan keadilan itu benar-benar kita pikirkan matang-matang. Karena ini bisa berdampak dengan konsekuensi yang lebih luas. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Hilman. Nah ini ya jamaah ya, jadi bukan hanya sekedar adil-adil dalam nafkah aja. Kadang nafkahnya juga belum tentu adil ya kan. Nah apalagi dalam soal batin tadi ya Ustadz Hilman ya, gak kehitung lagi gimana hitung-hitungnya kan, takut. Nah nauzubillah. Ya lanjut ya Ustadz Maulana. Mau izin nih Ustadz. Ya jadi sebenarnya kan nah ini lagi-lagi ya alasan laki-laki mau poligami karena istrinya udah gak produktif. Wow enak banget ya ngomongnya, apalagi istrinya baru lahiran misalnya. Oh kamu udah gak produktif, kamu udah gak bisa jaga badan, kamu tuh kurang perawatan. Wow. Enak aja, mana orangnya tuh? Nah itu namanya abis manis sempat dibuang. Setelah dinikmati, nauzubillah, setelah tidak produktif lagi, lalu dibuang. Jadi kalau seperti itu berarti tidak ada orang punya nenek. Sabar. Mana nenekmu? Sudah diceraikan. Mana nenekmu? Sudah diceraikan. Enaknya itu. Ini aja yang nanya Ustadz. Kasihan itu. Istighfar. Coba balikan. Kalau dia tidak produktif, dia mau ditinggalin. Mau juga. Iya Ustadz. Kamu maaf Ustaz dibahas. Ya udah. Sabar ya jamaah. Insya Allah ini jalan Ustadz. daripada nanti makin heboh ya, karena padahal saya yang kesel tadi, tapi jadi Ustadz Maulana makin kesel ya. Tetap di Islam itu indah, jamaah alhamdulillah. Mau nggak kalau digituin juga? Gak mau Ustadz. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.